Halo bosku, selamat mendengarkan kembali kisah Donghua The Adventures of Yang Chen di channel Novel Wuxia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar barokah, dan diberi keselamatan dimanapun kita berada. Agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1611 Harta Karun telah lahir. Faktanya, serangga ilahi ruang waktu dan Phoenix ilahi kekacauan kini telah melampaui Yang Chen, dan keduanya telah menerobos ke alam raja. Sebagai binatang buas yang tiada taranya, kecepatan kultivasi seperti itu bukanlah hal yang tidak dapat dipahami. Kini keduanya menjadi penolong penting Yang Chen, terutama serangga ilahi ruang dan waktu yang paling membantu, tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi juga dapat membantu Yang Chen memahami misteri ruang dan waktu. Ketika serangga dewa luar angkasa ada, tidak sulit bagi Yang Chen untuk pergi kemanapun, dan ketika dia bertemu makhluk kuat, mudah untuk melarikan diri. Pada saat ini, dengan bantuan Phoenix ilahi kekacauan, pemurnian menara ilahi menjadi sangat lancar. Perlahan-lahan, artefak kuasi kualitas terbaik ini diintegrasikan ke dalam menara dewa kuno, terus memperkuat asal mula menara dewa kuno. Akhirnya, hanya ada satu menara dewa yang tersisa di kerajaan dewa, memancarkan fluktuasi kekuatan yang sangat menakutkan yang sepertinya mampu menekan segalanya. Senjata surgawi semu, selama saya menguasai Tao yang abadi dan mengintegrasikan Tao ke dalamnya, itu akan segera berubah menjadi senjata surgawi suci. Yang Chen sangat puas dengan menara dewa kuno di depannya. Inkarnasi para dewa dibiarkan terus memuja menara dewa kuno di kerajaan dewa, tetapi jati diri Yang Chen pergi untuk melakukan hal lain. Dia berencana menemani Tianling ke perbatasan selatan untuk mengambil harta suku Tianlong terlebih dahulu. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melakukan ini. Pada saat yang sama, dia berencana untuk membiarkan inkarnasi jiwa bumi menemani Feng Yuxiu ke lautan guntur yang tak ada habisnya, di mana akan ada kesempatan bagi Feng Yuxiu untuk menjadi seorang Tao, dan itu juga akan memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jalannya. Guntur. Setelah menangani masalah ini, dia dapat berangkat ke kota kuno Blood Moon untuk berbicara baik dengan Sun Lingqi. Xinjiang Selatan adalah tempat yang selalu ingin ia kunjungi. Ini adalah tempat di mana para penyihir barbar yang sangat misterius berkumpul di kepuasan. Keajaiban sihir sangat aneh dan dapat membunuh orang yang tidak terlihat. Meskipun perbatasan selatan bukanlah salah satu wilayah terkuat di wilayah barbar timur, ini adalah tempat yang paling tidak ingin diinjak oleh banyak orang. Orang-orang kuat di sana umumnya tidak keluar, jadi sepertinya cukup tertutup. Iklim di Xinjiang Selatan panas dan lembab, yang membiarkan sejumlah besar serangga dan binatang beracun. Beberapa di antaranya sangat menakutkan dan dapat menjadi ancaman bagi orang-orang kuat di tingkat Raja Suci. Latar belakang suku Wuman yang melahirkan kaisar barbar bahkan lebih tak terduga. Suku Wuman yang seperti ini tidak banyak, dan hanya segelintir saja yang bisa dikatakan bertahan hingga saat ini. Misalnya, meskipun suku Tianlong dulunya kuat, namun tidak pernah melahirkan kaisar barbar, yang terkuat hanyalah ahli tingkat raja. Jika ingin menjadi kaisar barbar melalui metode ilmu sihir dan gu, kesulitannya bisa dikatakan sangat sulit. Selama bertahun-tahun, hanya sedikit orang yang berhasil. Tidak hanya Yang Chen dan Tianling yang pergi ke Xinjiang Selatan, tetapi juga Tianlong Wushen, dia paling tahu lokasi harta karun itu dan tahu cara mengeluarkannya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi secara laten, kultivasi Dewa Penyihir Naga Langit telah dipulihkan, dan dia sekali lagi menjadi makhluk kuat setingkat Raja Dewa. Tidak seperti Yang Chen dan yang lainnya, dia bereinkarnasi dan berkultivasi kembali. Setelah menembus penghalang alam ilahi, tidak ada hambatan di masa depan, dan dia dapat dengan mudah mendapatkan kembali kekuatan tempur puncak dari kehidupan sebelumnya. Dan dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, dia sekarang lebih kuat. Setelah mengalami malapetaka, dia telah menyadari banyak hal. Dalam kehidupan ini, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Dewa Penyihir Naga Langit menjelma menjadi wanita cantik menawan, mengenakan tule, dengan sosok anggun dan pesona yang bahkan lebih dari roh surgawi. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk menginjakkan kaki di tanah Xinjiang Selatan lagi. Sayangnya, semuanya telah berubah. Mata Dewa Penyihir Tianlong dipenuhi dengan desahan. Ini dulunya adalah tanah airnya, ia lahir di sini, tumbuh di sini, dan akhirnya menjadi dewa yang disembah oleh suku yang kuat.
Awalnya, suku Tianlong tidak kuat, tapi dia membuatnya lebih kuat sedikit demi sedikit. Namun karena kebangkitannya yang terlalu cepat menimbulkan ketakutan pada suku lain yang akhirnya berujung pada kehancuran. Faktanya, sekarang aku berbalik dan memikirkannya, kehancuran suku Tianlong mungkin memiliki bayangan klan Dewa Kegelapan di dalamnya, dan klan Dewa Kegelapanlah yang diam-diam memanipulasi semua ini. Kalau tidak, bagaimana suku Tianjiao dan suku Ular Surgawi berani melancarkan serangan anyang? Tapi bagaimanapun juga, suku Tianlong dihancurkan di tangan kedua suku ini, dan masalah ini harus diselesaikan dengan mereka. Saat itu, dia diserang secara diam-diam dan lengah, dia terluka parah sejak awal, sehingga dia meninggal, hampir hancur total secara fisik dan mental. Kalau tidak, bagaimana dia bisa takut dengan pengepungan bersama suku Tianjiao dan suku Ular Surgawi? Menambahkan Raja Iblis Api Hitam bukanlah masalah besar. Bagaimanapun, dia pernah berada di puncak alam Raja Dewa, dan dia adalah seekor naga, dia sangat kuat sehingga sulit untuk menemukan lawan di alam raja. Di bawah kepemimpinan Dewa Penyihir Tianlong, ketiga orang itu dengan cepat sampai di tempat di mana suku Tianlong pernah berdiri. Ini adalah cekungan yang dikelilingi pegunungan, dengan danau besar di tengahnya, pemandangan danau dan pegunungannya sungguh menakjubkan. Suku Tianlong pernah berakar di sini, tapi sayangnya sudah ketinggalan zaman. Sudah lama tidak ada manusia di dalam tanah, pecahan tembok dan reruntuhan terlihat di mana-mana, bisa dibayangkan betapa tragisnya pertempuran itu. Ketika mereka datang ke sini, suasana hati Dewa Penyihir Tianlong dan Tianling menjadi sangat rendah, lagi pula ini adalah kampung halaman mereka, dan melihat penampilannya yang bobrok, pasti ada perasaan sedih. Yang Chen tidak berbicara, tetapi hanya melepaskan pikiran spiritualnya, menutupi seluruh baskom, dan menjelajahinya dengan hati-hati. Jika harta karun suku Tianlong ada di sini, dia ingin melihat apakah dia bisa menemukannya. Dengan pencapaiannya saat ini di bidang luar angkasa, hal tersebut mungkin bukan hal yang mustahil. Tiba-tiba, Yang Chen menunjukkan warna yang aneh. Saat dia menggerakkan tangannya, kekuatan ruang yang tak terlihat menyebar dan menembus langsung ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Kekosongan itu sangat tidak stabil, dengan arus spasial yang bergejolak yang dapat menghalau segalanya. Hal yang paling ditakuti saat melakukan perjalanan melalui kehampaan adalah turbulensi ruang angkasa, sekali tertangkap kemungkinan besar akan tersesat, tidak tahu kemana akan diasingkan, dan sulit menemukan jalan kembali meskipun mati. Sejak zaman kuno, ada terlalu banyak orang kuat yang tersesat dalam kehampaan, dan bahkan ada orang kuat di alam kekaisaran. Setiap orang mempunyai rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu inilah yang seringkali membuat orang berada dalam situasi putus asa. Yang Chen tidak takut, apalagi pencapaiannya yang sangat tinggi di bidang ruang. Kuncinya adalah ia memiliki keberadaan serangga dewa ruang dan waktu di dalam tubuhnya. Tidak mudah untuk membuatnya tersesat di alam tanpa batas. Ruang kosong. Bang, sebuah lubang besar tiba-tiba terbuka di depannya, seperti seekor binatang raksasa yang membuka mulutnya yang berdarah. Kemudian, sebuah bola besar terbang keluar dari bukaannya, tepatnya, ditangkap oleh Yang Chen dengan cara yang sangat indah. Inilah harta karun suku Tianlong, tersembunyi dalam turbulensi ruang dan waktu, tidak mudah bagi orang awam untuk menemukannya, apalagi mengeluarkannya. Dewa Penyihir Tianlong dan Tianling mengendalikan simpul ruang harta karun ini, jadi mereka punya cara untuk mengeluarkannya. Yang Chen mengandalkan kendalinya atas ruang untuk secara paksa menyerap seluruh harta karun dari aliran kehampaan yang bergejolak. Metode seperti itu mengejutkan Dewa Penyihir Tianlong dan Tianlong. Dan pada saat harta karun itu lahir, sebuah tangan besar tiba-tiba keluar dari kehampaan dan mengambil harta karun itu. Sebenarnya ada orang yang selama ini menjaga reruntuhan suku Tianlong, mereka ingin merebut harta karun suku Tianlong saat ini, mereka cukup sabar dan berani. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1612 melawan Raja Suci. Mendengus. Yang Chen mendengus dingin. Riak-riak mengerikan tiba-tiba muncul di ruang sekitarnya, menyebar dengan cepat ke kejauhan. Pada saat ini, dia meminjam kekuatan serangga ilahi ruang waktu dan menggunakan kekuatan ruang secara ekstrim. Puff, tebasan pemecah ruang meledak, langsung memotong tangan besar itu. Kemudian, kekosongan di kejauhan meledak, dan energi pedang yang tak ada habisnya meledak, seolah-olah menghancurkan dunia. Sesosok muncul dari kehampaan, tampak sangat malu, dengan satu tangan patah dan tubuhnya berlumuran darah.
Pada saat dia dipaksa untuk muncul, dia memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu, karena dia telah melihat betapa menakutkannya Yang Chen, dan dia jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani, apalagi ada dewa penyihir naga langit mengamatinya. Namun begitu dia bergerak, dia terkejut saat mengetahui bahwa ruang di sekitarnya terkurung dan dia tidak dapat menggunakan gerakan spasial. Apakah kamu bisa pergi? Karena kamu di sini, maka tinggallah suara dingin Yang Chen terdengar. Penekanan. Dengan lambaian tangannya, Yang Chen mengorbankan Chaos Stone Mirror. Cermin batu yang kacau itu meledak dengan cahaya peri terang, menyelimuti pria kuat itu. Hancurkan, orang kuat itu berteriak, dan cahaya gelap keluar dari tubuhnya, dan hantu ular surgawi keluar dari tubuhnya. Hantu ular langit terus menjadi padat, dan auranya menjadi semakin kuat, secara samar-samar mencoba menerobos belenggu cermin batu kekacauan. Ular awan leluhur dewa penyihir naga langit berbicara, mengungkapkan identitas orang kuat itu. Orang ini adalah leluhur suku ular surgawi. Dia telah mencapai tingkat Raja Suci di zaman kuno. Namun, dia hampir mencapai ujung jalan. Sulit baginya untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam kultivasi. Oleh karena itu, dia milik yang kuat di tingkat Raja Suci keberadaan terbawah. Tetapi bahkan jika dia berada di bawah, dia masih merupakan kultivator alam Raja Suci asli dengan status terhormat sehingga tidak banyak orang yang berani menyinggung perasaannya. Ketika suku Tianlong dikepung, orang ini juga berkontribusi dan membunuh banyak orang kuat dari suku Tianlong. Pada saat ini, nenek moyang ular awan mengaktifkan totem ular surgawi di tubuhnya, meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Dia tidak punya pilihan selain menyadari betapa menakutkannya Yang Chen. Jika dia tidak mencoba yang terbaik, dia mungkin berada dalam bahaya kali ini. Yang Chen tampak sangat tenang. Dia meminta serangga ilahi ruang dan waktu untuk menutup area yang luas sehingga leluhur ular Yun tidak dapat melarikan diri. Dia dapat menyelesaikan sisanya sendiri. Meskipun dia hanya berada di puncak alam suci agung, kekuatan tempur aslinya benar-benar sebanding dengan alam Raja Suci yang kuat. Saat pikirannya mengembara, dia tiba-tiba berubah pikiran dan mau tidak mau mengambil kembali cermin batu kekacauan. Datang. Mengambil satu langkah ke depan, dia muncul di depan leluhur Yunsi dan meninju dengan pukulan yang tak tertandingi. Jarang ada Raja Suci yang lebih lemah sebagai lawan, dan dia hanya bisa menguji kekuatannya sendiri. Leluhur Yun dia hanya berada di alam Raja Suci tingkat pertama, dan dengan totem ular surgawi, dia hampir tidak dapat mencapai alam Raja Suci tingkat kedua. Tidak ada yang istimewa darinya, tidak memiliki perawakan khusus, belum berkultivasi ke alam lain, dan tidak pernah menguasai alam terlarang. Mampu mencapai alam Raja Suci adalah murni keberuntungan. Dan bagaimana dengan Yang Chen? Dia memiliki tubuh kekacauan terkuat, telah mengembangkan alam kecil tambahan, dan telah menguasai alam terlarang tingkat kedua. Dia juga telah menjadi orang suci dalam tubuh fisik. Selain itu, dia juga memiliki totem aneh yang dapat meningkatkan kekuatannya. Dalam waktu singkat, yang lebih baik dari nenek moyang ular awan, totem ular bahkan lebih misterius. Saat ini, dia tidak menggunakan alam tabu, juga tidak menggunakan teknik rahasia apapun, dia hanya mengandalkan kultivasinya sendiri untuk melawan leluhur ular awan. Tambahan alam kecil yang dicapai melalui kultivasi dan fisik yang kacau sudah cukup untuk mengimbangi kesenjangan di alam. Adapun kekuatan hukumnya, dia tidak khawatir, kultivasinya tidak cukup, tetapi hukumnya tidak buruk sama sekali, bahkan jauh lebih kuat dari nenek moyang Yunsi. Membunuh. Yang Chen berteriak, menunjukkan keterampilan tempur seni bela diri yang sangat mendominasi, membuktikan bahwa kekerasan dapat melanggar hukum. Tubuh fisiknya terlalu kuat, pengudusan tubuh fisik tentunya bukan sekedar omongan saja, kekuatan yang terkandung dalam tubuh fisik berada di luar imajinasi dan dapat dipatahkan oleh apapun. Tidak hanya kekuatan fisiknya yang kuat, pertahanannya bahkan lebih mencengangkan. Kekuatan fisiknya sebanding dengan prajurit Raja Suci. Bahkan tanpa bantuan benda luar, dia masih bisa bertarung langsung dengan prajurit Raja Suci. Leluhur Yun dia mengorbankan senjata Raja Suci pada saat ini. Meskipun tingkat kultivasinya berada di bawah, dia telah hidup cukup lama, dan dia masih memiliki banyak harta di tubuhnya. Yang mengejutkannya adalah tentara Raja Suci tidak berdaya melawan Yang Chen, lawan bisa mengalahkan tentara Raja Suci hanya dengan tinju. Monster macam apa dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Nenek moyang Yunsi ketakutan. Tentu saja dia mengenal Yang Chen, tapi dia tidak menyangka Yang Chen begitu kuat.
Anda harus tahu bahwa 2000 tahun yang lalu, Yang Chen hanyalah seorang petapa. Hanya dalam 2000 tahun terakhir, dia sebenarnya sudah mampu memiliki kekuatan untuk menyaingi orang kuat di alam Raja Suci. Jika ini tersebar, tidak ada yang akan mempercayainya. Bang, Yang Chen seperti dewa perang, pemberani dan tak terkalahkan, terus-menerus menyerang ke depan, membuat leluhur ular Yun tersungkur berkali-kali. Ia hanya bisa menangkis, namun tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Boom! Hantu ular langit langsung ditinju hingga berkeping-keping oleh Yang Chen. Puff! Nenek moyang Yun Snake langsung memuntahkan seteguk besar darah dan menderita. Serangan balik yang kuat. 10 kutub berubah. Mata Yang Chen tajam, dan segel yang menakutkan meledak. Transformasi CG adalah gerakan membunuh yang dia ciptakan sendiri, sangat kuat dan memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Bahkan jika itu adalah prajurit Raja Suci biasa, dia pasti akan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Bang, setelah menderita pukulan dahsyat ini, tubuh leluhur ular awan meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Tapi dia belum mati, orang kuat di alam Raja Suci tidak bisa dibunuh dengan mudah. Semua kabut darah dengan cepat mengembun dan dengan cepat mundur, mencoba menjauhkan diri dari Yang Chen. Huff, segel. Yang Chen mendengus dan melambaikan tangannya untuk membuat segel yang kuat. Seni menyegel adalah keahliannya, dia pernah memelopori seni menyegel langit, dan sekarang dia telah memperbaikinya pada dasar aslinya dan bahkan lebih kuat lagi. Segel tersebut berisi Tao misterius dari 5 elemen, yang telah mengembangkan generasi timbal balik dan saling menahan diri hingga ekstrim, siklusnya tidak ada habisnya dan sulit bagi siapapun untuk memutusnya. Leluhur Yun dia sudah menderita kerugian besar, bagaimana dia bisa menolak? Sebentar lagi, leluhur Yun Si disegel. Ia mengembun menjadi tubuh fisik lagi, tetapi tidak dapat bergerak. Tian Huang, aku mengaku kalah kali ini, tapi kamu harus berpikir jernih. Jika kamu membunuhku, kamu akan menjadi musuh seluruh suku ular Tian. Tidak ada dendam di antara kita. Jika kamu melepaskan aku bisa memberimu beberapa kompensasi. Nenek moyang ular langit berkata, tampak percaya diri, tetapi sebenarnya dia sudah menyerah. Tidak mungkin, dia telah jatuh ke tangan Yang Chen sekarang, jika dia tidak menyerah, dia mungkin benar-benar mati. Orang yang berumur panjang cenderung lebih takut terhadap kematian. Selama perubahan besar di dunia sebelumnya, leluhur Yun Si terluka parah dan umurnya berkurang drastis. Dia sudah hidup lama dan tingkat kultivasinya tidak tinggi. Tentu saja, dia tidak bisa berumur panjang seperti orang suci kuat lainnya raja, sekarang dia hanya punya waktu kurang dari 10.000 tahun lagi untuk hidup. Karena itu, dia akan menjaga reruntuhan suku Tianlong, berharap menemukan harta karun suku Tianlong, yang mungkin bisa memperpanjang umurnya. Selain itu, dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain. Bukan berarti tidak ada harta karun di dunia yang dapat memperpanjang umur, hanya saja jumlahnya terlalu langka. Terutama setelah perubahan besar di dunia, kemanjuran banyak obat ajaib telah sangat berkurang. Hanya obat ajaib tingkat atas yang dapat memberikan efek ajaib. Tetapi obat ajaib seperti itu jarang terjadi, dan sebelumnya sulit menemukannya, apalagi sekarang. Siapa bilang kita tidak punya dendam? Apakah kamu mengenal mereka berdua? Kata Yang Chen sambil menunjuk ke arah Tianling dan Dewa Penyihir Tianlong yang sedang berjalan mendekat. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1613 harus diyakinkan. Leluhur Yun Si mengalihkan pandangannya ke samping dan segera melihat dua sosok anggun datang dari udara. Dalam sekejap, ekspresinya berubah, matanya melebar, dan matanya penuh rasa tidak percaya, surga. Dewa Penyihir Tianlong. Dia telah melihat Dewa Penyihir Naga Langit lebih dari sekali. Tidak hanya penampilan Dewa Penyihir Naga Langit, tetapi bahkan auranya, dia sangat akrab dengannya. Tapi dia tidak pernah membayangkan mengapa Dewa Penyihir Naga Langit, yang telah jatuh ratusan miliar tahun yang lalu, akan muncul di hadapannya lagi. Yun Si, sepertinya kamu belum melupakanku, kamu menghancurkan suku Tianlongku, dan sekarang kamu ingin merebut harta suku Tianlongku. Betapa beraninya kamu. Dewa Penyihir Tianlong berbicara, suaranya tidak keras, tapi penuh keagungan. Mendengar Dewa Penyihir Tianlong berbicara, ketakutan di mata leluhur ular Yun semakin kuat, dan dia berkata dengan suara gemetar, kamu. Bagaimana kamu bisa? Kata-kata berikut ini tidak terucap, namun maknanya sudah jelas, ia terkejut mengapa Dewa Penyihir Naga Langit masih hidup. Anda harus tahu bahwa banyak orang kuat bergabung untuk mengepung Dewa Penyihir Tianlong.
Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Dewa Penyihir Tianlong dipukuli sampai mati. Bagaimana dia bisa tetap muncul di dunia? Dalam hal ini, Dewa Penyihir Naga Langit seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Bagaimanapun, beberapa orang kuat telah memusnahkan akarnya, sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Ular langit dan naga langit sangat ingin membunuhku, tapi sayangnya mereka salah perhitungan. Aku masih hidup, jadi merekalah yang pantas mati. Suara Dewa Penyihir Naga Langit sangat dingin. Dia harus membalas genosida tersebut. Bahkan jika situasi di alam Xuan Huang saat ini sangat buruk, dia tidak akan mengampuni suku Tianjiao dan suku ular surgawi. Bahkan jika dia tidak menghancurkan kedua suku ini, mereka pasti akan membayar mahal. Sudah berakhir leluhur Yun, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tahu bahwa dia sudah dikutuk kali ini. Saat itu, dia membunuh banyak orang dari suku Tianlong. Sekarang setelah Dewa Penyihir Tianlong kembali, dia pasti akan menyelesaikan masalah dengannya. Dia mencoba yang terbaik untuk berumur panjang, tetapi dia tetap tidak bisa lepas dari kematian. Jika dia tetap tinggal di suku ular langit dengan jujur, dia mungkin bisa hidup lebih lama dan tidak jatuh ke tangan Dewa Penyihir Naga Langit begitu cepat. Meskipun ia percaya bahwa Dewa Penyihir Naga Langit sangat sakti, tidak akan mudah untuk membobol suku ular langit sendirian, suku ular langit masih memiliki peluang untuk berjuang. Tapi sekarang, sudah terlambat, dia tidak bisa lari. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menerima surga sebagai tuanku, dan aku bisa mengampuni hidupmu. Dewa Penyihir Naga Langit berbicara lagi. Mendengar ini, leluhur Yun dia merasakan secercah harapan di hatinya, dan kemudian mengerutkan kening dalam-dalam. Dia adalah orang kuat di alam Raja Suci dan memiliki reputasi kecil di wilayah hutan belantara timur. Jika dia mengakui orang lain sebagai tuannya, bukankah dia akan ditertawakan jika tersiar kabar? Namun, jika dia tidak mengenali dewa, dia mungkin benar-benar sudah mati. Pertanyaan sulit di hadapannya adalah, haruskah dia menyelamatkan harga dirinya atau nyawanya? Setelah pergulatan batin yang sengit, nenek moyang Yun Si berkata, saya bersedia menerima langit dan bumi sebagai tuan. Dia awalnya takut mati. Jika dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, dia tidak punya alasan untuk tidak memanfaatkannya. Dia tidak pernah menjadi tipe orang yang mempertaruhkan nyawanya demi martabat. Terlebih lagi, dia melihat bahwa Tian Huang sangat luar biasa dan prestasinya di masa depan akan sangat mencengangkan. Jika suatu saat Tian Huang menjadi orang kuat di alam Kaisar Suci, maka tidak akan memalukan baginya untuk menjadi pelayannya. Kecil kemungkinannya. Banyak orang akan sangat tidak puas. Iri hati. Segera, dia menandatangani kontrak tuan pelayan dengan Tian Huang dan menyerahkan nyawanya di tangan Tian Huang. Meskipun saya merasa sangat canggung, bisa bertahan hidup selalu merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Yang Chen mengambil tindakan dan membuka segel leluhur Yun Si. Dibandingkan dengan membunuh leluhur Yun Si secara langsung, membawanya di bawah komandonya tidak diragukan lagi lebih berharga. Bagaimanapun, dia adalah Raja Suci yang asli dan kuat, dan dia masih dapat digunakan untuk beberapa tujuan. Mengonsumsi pil ajaib ini akan memulihkan vitalitas yang baru saja hilang dan menambah umur panjang. Yang Chen dengan santai mengambil pil dan melemparkannya ke leluhur Yun Si. Terima kasih, Yang Mulia Leluhur Yun, dia sangat gembira. Yang paling dia inginkan adalah harta yang menambah umurnya, bukan? Dia tidak menyangka Tian Huang akan memberikannya begitu saja. Dari sudut pandang ini, tidak ada ruginya menganggap Tian Huang sebagai tuannya. Selain itu, Tian Huang juga menyelamatkan mukanya dan tidak membiarkan dia memanggilnya tuan, tetapi memanggilnya Seng Jun, yang membuatnya lebih mudah untuk menerimanya. Memanfaatkan waktu ketika nenek moyang Yun Si sedang menyempurnakan ramuan ilahi, Dewa Penyihir Naga Langit membuka harta karun suku Naga Langit dan mengambil banyak harta yang tersimpan di dalamnya. Ketika suku Tianlong berada di puncaknya, secara alami ada banyak harta karun yang dikumpulkan, termasuk banyak harta karun terbaik. Memutar tangannya, Dewa Penyihir Naga Langit mengeluarkan sebuah benda, menyerahkannya kepada roh surgawi, dan berkata, mutiara kutukan surgawi ini telah disiapkan untukmu. Saya tidak dapat menggunakannya saat itu, tetapi saya dapat menggunakannya sekarang. Terima kasih, Sister Long. Tianlong mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dewa Penyihir Naga Langit memang telah memberitahunya bahwa ketika dia menjadi orang suci, dia akan diberikan hadiah istimewa. Dia, sayang sekali dia tidak bisa menunggu sampai hari itu. Sekarang dia bereinkarnasi,
hadiah itu akhirnya ada di tangannya. Mutiara kutukan surgawi adalah harta yang sangat langka, yang sangat membantu dalam merapal kutukan, dapat mempersingkat waktu untuk merapal kutukan dan meningkatkan kekuatan kutukan. Dewa penyihir Tianlong mengambil beberapa hal yang berguna baginya dari harta karun itu, dan segera memberikan sisanya kepada Yang Chen, meminta Yang Chen menggunakannya untuk membina orang-orang di sekitarnya. Meski harta karun suku Tianlong tidak sebaik peninggalan nenek moyang Kaisar Barbar klan Yang, namun masih banyak kebaikan di dalamnya, jika dimanfaatkan dengan baik dapat membina banyak orang kuat. Ini adalah masa yang luar biasa, dan semakin banyak orang kuat yang bisa kita latih, semakin baik, jadi Yang Chen tidak sopan kepada Dewa Penyihir Tianlong. Terlebih lagi, Dewa Penyihir Tianlong kini juga merupakan anggota kerajaan Tianlong, jadi tidak perlu membedakannya terlalu jelas. Setelah menunggu beberapa saat, nenek moyang Yunxi menyempurnakan ramuan ajaib, dan vitalitas yang hilang terisi kembali sepenuhnya, umurnya juga meningkat pesat, dan tidak menjadi masalah untuk hidup selama 100.000 tahun lagi. Meskipun 100.000 tahun tidak seberapa dibandingkan dengan masa hidup kekal di masa lalu, baginya sekarang, itu sangat baik. Mungkin setelah dia bertahan hidup 100.000 tahun ini, zaman akhir Dharma akan berakhir, dan pada saat itu dia secara alami akan memiliki umur yang tak ada habisnya. Dalam pemahaman semua orang, zaman akhir Dharma tidak bisa ada selamanya dan pada akhirnya akan berakhir. Tapi semua ahli top tahu bahwa ini tidak semudah itu. Hanya ada dua akhir di masa depan alam Xuan Huang, apakah mereka akan dihancurkan oleh klan Dewa Kegelapan, atau mereka akan mengalahkan klan Dewa Kegelapan dan menghidupkan kembali alam Xuan Huang. Jika yang pertama, maka semuanya sudah berakhir. Ini adalah masalah hidup dan mati, dan semua orang kuat sedang mempersiapkan diri secara intensif. Tidak peduli seberapa kuat klan Dewa Kegelapan, mereka harus melawannya. Ayo pergi ke suku Elang Langit, Yang Chen berkata dengan kilatan di matanya. Suku Elang Langit begitu agresif saat itu sehingga mereka sebenarnya ingin membawa Tianling kembali ke perbatasan selatan. Mereka bahkan ikut campur dalam pertarungan antara kerajaan manusia gajah dan kerajaan Sirius. Jika bukan karena campur tangan Raja Suci Lingsu, maka suku langit suku elang mungkin tidak berhasil. Dia selalu mengingat kisah ini, dan sekarang saatnya menyelesaikan penyelesaian dengan suku Sky Eagle. Faktanya, dia tidak lagi menganggap serius suku Elang Langit. Karena yang terkuat di seluruh suku Elang Langit hanyalah Dewa Penyihir Elang Langit di puncak alam Dewa Surgawi, dan tidak ada orang kuat di alam raja. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan sulit untuk menghancurkan suku Sky Eagle. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1614 datang ke pintu. Dewa Penyihir Tianlong sangat akrab dengan Xinjiang Selatan dan mengetahui lokasi suku Tianying dengan sangat baik. Sesaat kemudian, keempat orang itu muncul di luar suku Sky Eagle. Suku Elang Langit telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir dan telah membina banyak orang kuat. Negara yang dikuasainya terus berkembang keluar, dan pengorbanan yang diterimanya secara alami meningkat. Tidak ada yang tahu kapan Dewa Penyihir Elang Langit akan mampu menghancurkannya. Melalui belenggu dan menjadi Raja Ilahi tertinggi. Yang Chen dan yang lainnya tidak menahan aura mereka, jadi begitu mereka muncul, mereka segera ditemukan oleh orang-orang kuat dari suku Sky Eagle. Meskipun suku Elang Langit tidak besar, namun masih banyak yang kuat. Setidaknya Sage Agung memiliki 7 atau 8, dan bahkan ada lebih banyak lagi orang suci, semuanya terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Nah, satu demi satu sosok muncul, dan hampir semua orang suci yang kuat di klan merasa khawatir. Saat mereka melihat leluhur Yunxi, semua orang kuat dari suku Elang Langit membungkuk dan memberi hormat. Saya telah melihat senior Yunxi. Saya bertanya-tanya mengapa senior Yunxi datang ke suku Tianying kita. Tanya pemimpin itu. Dia adalah pemimpin suku Tianying, bernama Kuntian, kultivasinya telah mencapai puncak alam Sage Agung, dia cukup kuat dan dapat menduduki peringkat tinggi di alam Sage Agung. Kuntian, jika aku tidak melakukan apa-apa, aku mencarimu dari suku Elang Langit. Tuan suciku yang mencarimu, kata leluhur Yunxi dengan hormat. Ya Tuhan. Surgawi ekspresi Kuntian tiba-tiba berubah. Meskipun dia sudah lama tidak keluar dari Xinjiang Selatan, dia masih mengenal beberapa jenius dan monster paling terkenal di dunia, dan dia telah mendengar nama Tian Huang berkali-kali. Yang mengejutkannya adalah kultivasi Tian Huang sama dengan miliknya, dan dia juga telah mencapai puncak alam suci agung. Kecepatan kultivasi seperti itu terlalu cepat.
Sejauh yang dia tahu, ketika Tian Huang menghadiri pertemuan para jenius 2000 tahun yang lalu, tingkat kultivasinya hanya berada di puncak Kuasosage. Dalam 2000 tahun, dari berlatih di puncak Kuasosage hingga puncak Sage Agung, kedua alam tersebut tidak dapat dibayangkan. Anda harus tahu bahwa dia membutuhkan ratusan juta tahun untuk berkultivasi ke kondisinya saat ini, dan setelah dia mencapai puncak alam Sage Agung, dia tidak dapat lagi maju lebih jauh. Membandingkan orang satu sama lain sungguh menjengkelkan. Dan dia tahu bahwa meskipun mereka berdua berada di puncak alam suci agung, jika mereka harus bertarung, sama sekali tidak mungkin dia akan menjadi pasangan yang cocok. Jika dia benar-benar ingin bergerak, dia mungkin tidak akan bisa bertahan selama beberapa putaran sebelum dia ditekan oleh langit. Putar matamu. Dia melihat kedua orang di samping Tian Huang. Dia tidak memiliki kesan apapun tentang Tianling, tetapi ketika dia melihat Dewa Penyihir Tianlong, ekspresinya berubah dengan cepat. Ia telah hidup cukup lama hingga bisa melihat Dewa Penyihir Naga Langit. Meski ratusan miliar tahun telah berlalu, ia tidak akan pernah melupakan kemunculan Dewa Penyihir Naga Langit. Surga. Dewa Penyihir Naga mata Kun Tian melebar dan dia tergagap ketika berbicara. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa setelah ratusan miliar tahun, dia masih bisa melihat Dewa Penyihir Naga Langit, itu seperti mimpi. Tentu saja ia hanya dikejutkan dengan kemunculan kembali Dewa Penyihir Naga Langit, namun ia tidak takut, karena ketika suku Naga Langit dimusnahkan, suku Elang Langit tidak melakukan intervensi karena tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Dewa Penyihir Tianlong terlihat sangat tenang dan menatap Kun Tian dengan ringan, dia memiliki penglihatan yang sangat tinggi dan sulit bagi orang biasa untuk menarik perhatiannya. Saat ini, Yang Chen berkata, kepala klan Kun Tian, kami di sini karena ada beberapa hal yang perlu kami bicarakan dengan Anda. Mendengar ini, Kun Tian bereaksi dan berkata, beberapa tamu terhormat telah datang dari jauh. Jika ada yang harus Anda lakukan, silakan datang ke klan dan beritahu saya perlahan. Yang Chen dan yang lainnya tidak sopan padanya, dan mereka secara alami bergerak menuju suku Tianying. Dengan kekuatan mereka, suku kecil Elang Langit ini tidak akan membiarkan mereka memiliki keraguan sama sekali. Di istana yang sederhana dan sakral, sesosok muncul, berpakaian hitam, dengan aura suci di tubuhnya, dan menyapa Yang Chen dan yang lainnya dengan senyuman. Tidak lain adalah Dewa Penyihir Elang Langit yang disembah oleh suku Elang Langit, tubuh aslinya adalah elang hitam dari spesies alien prasejarah dan sangat cepat. Senior Long, Senior Yunxi, Raja Suci Surga, mohon maafkan saya karena melewatkan sambutan saya. Dewa Penyihir Tianying terlihat sangat sopan. Dia sama terkejutnya dan bertanya-tanya bagaimana orang-orang ini bisa berkumpul. Itu saja agar Dewa Penyihir Tianlong dan Tian Huang bisa bersama, tetapi leluhur ular awan juga terlibat. Siapa yang tidak tahu kalau kehancuran suku Tianlong dipimpin oleh suku ular langit dan suku Tianjiao. Sebagai nenek moyang tingkat raja dari suku ular langit, bagaimana bisa Patriark Yunxi mengikuti Dewa Penyihir Naga Langit? Beberapa hal penting dalam hal ini sangat sulit dia pahami. Keempat orang Yang Chen disambut di kuil. Dewa Penyihir Tianying dan orang suci agung serta orang kuat dari suku Tianlong semuanya hadir. Mereka tampak sangat agung dan tidak berani mengabaikan sama sekali. Selamat kepada senior atas kelahirannya kembali setelah bencana. Dia pasti akan dapat membuat kemajuan lebih lanjut di masa depan. Dewa Penyihir Elang Langit tersenyum dan berkata kepada Dewa Penyihir Tianlong. Mampu bereinkarnasi dan kembali dengan sukses hanyalah sebuah kebetulan. Tidak ada yang patut diberi selamat. Nada suara Dewa Penyihir Tianlong tampak sangat acuh tak acuh. Saat itu, dia memang dipukuli sampai hampir hancur total, secara kebetulan, sedikit dari asal-usulnya memasuki reinkarnasi dan bereinkarnasi. Tidak sulit bagi para ahli papan atas untuk memasukkan asal-usulnya ke dalam reinkarnasi, tetapi tidak mudah untuk bereinkarnasi dengan lancar. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun, dan itu bergantung pada keberuntungan. Dunia bawah mengatur reinkarnasi dan kematian segala sesuatu di dunia dan memiliki seperangkat aturannya sendiri yang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Sungguh luar biasa bahwa Yang Chen telah bereinkarnasi berkali-kali dan berhasil setiap saat. Meskipun tidak ada sistem reinkarnasi di alam semesta aslinya, itu sebenarnya dipengaruhi oleh dunia bawah dari alam Xuan Huang. Jika tidak, Tianling dan Feng Yuxiu tidak akan bereinkarnasi di alam Xuan Huang. Merupakan keajaiban bahwa dia dapat lepas dari kendali dunia bawah lagi dan menemukan jati dirinya setiap saat.
Ini mungkin sudah diatur sejak lama. Bagaimanapun, dia adalah pelindung yang dipilih oleh kehendak asli alam Xuan Huang. Bencana sebelumnya dapat dianggap sebagai pelatihan untuknya. Saya tidak suka bertele-tele. Jika ada yang ingin saya katakan, saya akan mengatakannya secara langsung, Yang Chen berbicara. Ya Tuhan, tolong bicara, kata Dewa Penyihir Elang Langit. Yang Chen menyesap tehnya dan berkata dengan tenang, ribuan tahun yang lalu, Pangeran Kunkan dari suku Tianying Anda pernah membawa orang ke alam siling. Andalah yang menunjukkan kepadanya bahwa mantan orang suci suku Tianlong bereinkarnasi di sana, kan? Ini, ekspresi Dewa Penyihir Tianying tiba-tiba berubah. Dia ingat bahwa dia memang telah mengatakan kepada Pangeran Kunkan bahwa dia harus membawa orang ke alam siling untuk membawa gadis naga kembali sehingga dia bisa mendapatkan harta karun suku Tianlong. Sayangnya, gagal dan hancur. Setelah itu, suku Tianying ingin membantu kerajaan Manxiang menyerang kerajaan Sirius, dan kemudian secara bertahap mengembangkan dan memperluas kekuatannya, sehingga memprovokasi Raja Suci Lingsu, dan harus kembali ke perbatasan selatan dengan jujur, dan tidak lagi berani ikut campur dalam urusan alam siling. Sekarang Yang Chen menyebutkan masalah ini, dia merasa sedikit bingung, mungkinkah ini masih ada hubungannya dengan Yang Chen? Tiba-tiba, sesuatu bergerak dalam pikirannya, dan dia memikirkan Dewa Penyihir Naga Langit, dan dia tiba-tiba merasa seperti bencana akan segera terjadi. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1615 menaklukkan suku Elang Langit. Tidak dapat menahan diri, Kun Tian segera berdiri dan membungkuk, Senior Long, saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak memiliki ide untuk terlibat dengan harta karun suku Tianlong. Mohon maafkan saya, Senior Long. Kamu sangat berani. Kamu bahkan berani mendapatkan harta karun suku Tianlongku, dan kamu juga ingin merampok gadis naga. Bukankah suku Tianyingmu takut dimusnahkan? Dewa Penyihir Tianlong berbicara, miliknya kata-kata penuh paksaan. Mendengar hal tersebut, Dewa Penyihir Elang Langit dan seluruh orang kuat dari suku Elang Langit gemetar ketakutan. Jika Dewa Penyihir Naga Langit benar-benar ingin marah, suku Elang Langit mereka akan musnah seluruhnya, dan tidak ada yang bisa melakukannya. Melarikan diri. Senior, maafkan saya, tolong beri kami kesempatan. Kun Tian berdiri dan memohon belas kasihan dengan gemetar. Jika dia mengetahui bahwa Dewa Penyihir Tianlong masih hidup, dia tidak akan pernah berani mengejar harta karun suku Tianlong jika dia terbunuh. Siapa yang mengirim orang untuk menangani klan Bei Chen? Yang Chen berbicara lagi saat ini. Klan Bei Chen. Kun Tian tampak bingung. Sesaat kemudian, ia teringat bahwa klan Bei Chen memang terikat dengan klan Elang Langit, namun kemudian memisahkan diri karena suatu alasan. Secara logika, mereka seharusnya sudah lama dimusnahkan. Ini aku seorang bijak agung berkata dengan berani. Dia tahu bahwa dalam situasi ini, mustahil untuk tidak mengakuinya. Faktanya, dia memang pengendali boneka kehancuran klan Bei Chen, dan dia memimpin segalanya. Saat itu, klan Bei Chen terikat dengan klan Tianying, tetapi karena mereka menyinggung perasaannya, mereka harus melarikan diri. Sayangnya, mereka diburu oleh orang-orang yang dia kirim, dan hanya sedikit orang yang selamat. Bertahun-tahun yang lalu, dia secara tidak sengaja menemukan jejak klan Bei Chen, dan mengirim orang untuk menanganinya lagi. Kali ini, seluruh klan Bei Chen hampir hancur, hanya menyisakan Bei Chen Yuan saja. Terlebih lagi, Bei Chen Yuan sekarang tidak dapat memiliki anak dan tidak dapat memperkuat klan Bei Chen lebih lanjut, begitu dia meninggal, klan Bei Chen akan dimusnahkan sepenuhnya. Hanya ada satu orang yang tersisa di klan Bei Chen, bernama Bei Chen Yuan. Dia adalah saudara angkatku, kata Yang Chen dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata ini, hati orang bijak agung itu tiba-tiba bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Tian Huang ada di sini untuk membalaskan dendam saudaranya. Ya Tuhan, ampunilah hidupmu tanpa ragu-ragu, orang bijak agung itu memohon belas kasihan. Bagi orang lain, suku Tianying mereka bisa menjadi sangat kuat, tetapi hari ini Tian Huang membawa dua raja yang kuat bersamanya. Orang yang datang ke sini juga telah mencapai puncak Sage Agung, jadi suku Elang Langit mereka mau tidak mau menolak untuk menyerah. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, mungkin seluruh suku Elang Langit mereka akan musnah. Kamu membunuh anggota klan saudara laki-lakiku yang tak terhitung jumlahnya, dan kamu masih ingin aku menyelamatkan nyawaku. Mata Yang Chen meledak dengan cahaya dingin yang menakutkan. Orang bijak agung itu panik dan ingin menjelaskan.
Tapi Yang Chen tidak memberinya kesempatan ini sama sekali. Dengan lambaian tangannya, cahaya ilahi 5 warna ditembakkan, menyegelnya secara langsung, dan kemudian menyimpannya. Tianjing Wushen, Kun Tian dan lainnya hanya bisa menonton dari pinggir lapangan, namun mereka tidak berani menghentikan mereka sama sekali. Mengorbankan satu orang demi kelangsungan hidup seluruh suku adalah hasil terbaik. Alasan mengapa Yang Chen tidak membunuh orang bijak agung itu adalah untuk membawanya kembali dan membiarkan Bei Chen Yuan membunuhnya dengan tangannya sendiri, untuk menyelesaikan dendam dan membuka simpul di hatinya, yang akan berguna bagi Bei Chen Yuan. Penanaman. Dia tidak pernah menjadi orang yang berhati lembut, dan dia tidak akan melepaskan siapapun yang pantas untuk dibunuh. Terlebih lagi, seorang bijak yang hebat tidak akan berdampak pada situasi perang di masa depan. Jika Anda membunuhnya, dia akan dibunuh. Sekarang kita menghadapi musuh yang kuat, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas tindakan Anda di masa lalu. Mulai sekarang, Anda, suku Elang Langit, harus mematuhi perintah Tuan Suci Tian Huang. Apakah Anda mengerti? Dewa penyihir Tianlong berbicara, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, mulai sekarang, suku Elang Langit hanya akan mematuhi Holy Lord. Dewa penyihir Elang Langit segera mengutarakan pendiriannya. Jika Anda bisa menyelamatkan hidup Anda dan mendapatkan pendukung besar, hanya orang bodoh yang menolak untuk setuju. Suku Tianjing mereka nampaknya makmur, namun nyatanya masih terlalu lemah dan berjuang. Jika mengandalkan pohon besar Tian Huang Sengjun, mereka tidak perlu khawatir di kemudian hari. Mereka tidak bodoh, dan mereka semua tahu di dalam hati bahwa dengan bakat Tian Huang, hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi raja. Belum lagi tidak ada harapan untuk mencapai kerajaan di masa depan. Jika mereka mengikuti Tian Huang, mereka pasti tidak akan menderita. Dan mereka juga percaya bahwa pasti ada kekuatan besar di belakang Tian Huang, setidaknya ada kekuatan besar seperti Dewa Penyihir Tianlong. Lebih penting lagi, mereka juga mendapat kabar bahwa Tian Huang telah menjadi penguasa kota Kaisar Es, dan kekuatan yang dia pegang di tangannya sangatlah mencengangkan. Selain itu, Tian Huang juga sangat dekat dengan klan Jin Tianpang, klan Merak dan kekuatan besar lainnya, serta memiliki banyak teman, yang sangat populer di wilayah barbar-barbar timur. Yang Chen melambaikan tangannya, dan sebuah patung yang diselimuti cahaya ilahi kekacauan muncul. Letakkan patung ini. Masukkan berhala itu ke dalam kuil suku Aquala Anda untuk mengumpulkan keyakinan dan pengorbanan. Idola ini secara alami adalah miliknya. Jiwa surgawinya berinkarnasi untuk berlatih Shinto. Jika dia ingin mencapai tingkat tertinggi, dia harus mengumpulkan lebih banyak keyakinan dan pengorbanan. Suku Sky Eagle menguasai beberapa negara dengan populasi besar, dan tidak diragukan lagi mampu mengumpulkan kepercayaan dan pengorbanan dalam jumlah besar. Itulah yang dia butuhkan. Ekspresi Dewa Penyihir Tianjing sedikit berubah. Dia adalah satu-satunya dewa suku Tianjing. Jika patung Yang Chen ditambahkan, berarti keyakinan dan pengorbanannya akan berkurang, dan keberuntungan yang diberkati olehnya juga akan berkurang. Tentu saja, dia agak tidak bahagia. Tetapi dalam keadaan saat ini, dia tidak lagi berhak apakah dia mau atau tidak. Selain itu, tingkat kultivasinya sendiri telah mencapai titik ekstrim, dan tidak peduli berapa banyak pengorbanan keyakinan yang dia kumpulkan, dia tidak dapat menerobos, jadi tidak masalah jika Yang Chen mengambil bagian di dalamnya. Dewa Penyihir Naga Langit dan saya akan membimbing Anda dalam latihan Shinto dan membantu Anda mengambil langkah penting, kata Yang Chen dengan tenang. Mendengar ini, Dewa Penyihir Elang Langit langsung gembira. Terima kasih, Yang Mulia, dan terima kasih, Senior Long. Saat ini, tidak ada ketidakpuasan di hatinya. Jika dia benar-benar bisa menerobos ke alam Raja Dewa, dia akan rela melepaskan semua keyakinan dan pengorbanannya. Dewa Penyihir Naga Langit adalah makhluk di puncak alam Raja Ilahi, dan pemahamannya tentang Shinto telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Jika dia dapat diberi bimbingan dan esensi Shinto diberikan kepadanya, kecil kemungkinannya dia akan melakukannya. Akan mampu menerobos ke alam Raja Ilahi. Dia tidak pernah berpikir bahwa menjadi Kaisar Dewa saja sudah cukup. Sejak zaman kuno, tidak peduli apakah itu kultivator lain atau kultivator Shinto, hanya ketika mereka mencapai tingkat raja barulah mereka benar-benar dianggap kuat dan memiliki status dihormati kemanapun mereka pergi. Untuk saat ini keempat Yang Chen tinggal di suku Tianjing, di satu sisi mereka meneguhkan keyakinan dan pengorbanan, dan di sisi lain, mereka memberikan bimbingan kepada Dewa Penyihir Tianjing dalam latihannya.
Jika mereka bisa menerobos lebih awal, mereka akan lebih berguna. Populasi suku Tianying memang tidak banyak, namun masih banyak orang kuat, dan jumlah orang sucinya hampir 100. Lagi pula, ini adalah suku penyihir barbar dengan sejarah panjang, dan fondasinya tidak lemah. Sangat disayangkan bahwa ada terlalu sedikit ahli top. Hanya ada beberapa yang kuat di alam suci agung, dan hanya Patriark Kuntian yang telah mencapai puncak alam suci agung. Yang lainnya relatif lemah. Kekuatan Yang Chen sendiri, tanpa kekuatan eksternal apapun, dapat dengan mudah melenyapkan suku Elang Langit. N. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1616. Ikuti kata hatimu. Faktanya, jika bahaya tersembunyi dari klan Dewa Kegelapan tidak ada, dengan karakter Yang Chen, suku Elang Langit bisa saja dimusnahkan secara langsung. Membunuh keluarga saudara laki-lakinya, atau terlibat dengan wanitanya, apapun yang terjadi, sudah cukup untuk menghukum mati suku Elang Langit. Setelah menempatkan patung itu, Yang Chen kembali ke kota Kaisar Langit Es sendirian. Saudaraku, kenapa kamu tiba-tiba datang menemuiku? Bei Chen Yuan sangat penasaran. Dia berkonsentrasi untuk memahami cara mengendalikan binatang, tetapi Yang Chen bersikeras memanggilnya keluar berdasarkan pemahamannya tentang Yang Chen. Itu pasti karena ada sesuatu yang sangat penting, jika tidak Yang Chen tidak akan melakukan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berkultivasi di kota Kaisar Langit Es dengan bantuan gua yang dipercepat waktu dan persediaan sumber daya yang besar. Dengan bakatnya yang luar biasa, kultivasinya telah menembus alam suci agung. Lebih penting lagi, dia sepenuhnya memanfaatkan potensi tubuh absolut Yang, memahami rahasia fisik ini, mengubah Yin menjadi Yang, dan menutupi kekurangannya sendiri. Dengan kata lain, dia sekarang dapat melakukan hal-hal manusia. Selanjutnya, selama dia bergabung dengan orang lain, masih ada harapan klan Bei Chen akan berkembang. Dengan lambaian tangannya, Yang Chen melepaskan orang bijak agung dari suku Elang Langit yang tersegel. Siapa dia? Bei Chen Yuan memiliki keraguan di matanya. Yang Chen berkata dengan suara yang dalam, dia adalah pelakunya yang menyebabkan klan Bei Chenmu hampir punah. Aku serahkan padamu untuk menanganinya. Apa? Mata Bei Chen Yuan tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia tidak tahu seperti apa klan Bei Chen dan bencana apa yang mereka derita, namun dia melihat kerabatnya mati satu persatu dengan matanya sendiri, bahkan dia sendiri hampir musnah oleh kutukan tersebut. Dia tidak bisa melupakan ini. Kebencian. Setelah menekan pria kuat ini, Yang Chen telah menggunakan ilusi padanya, menjelajahi ingatannya, dan memutuskan bahwa dia adalah pengendali boneka di balik kehancuran klan Bei Chen, jadi dia membawanya kembali. Jika ada kaki tangan lain di suku Sky Eagle, dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Ah! Bei Chen Yuan mengeluarkan raungan. Aura yang sangat ganas meledak, dan Bei Chen Yuan berubah menjadi naga hitam Xuanming yang besar, dan menelan orang bijak dari suku Elang Langit dalam satu gigitan. Sihir kunonya telah disempurnakan, dan dia dapat berubah menjadi Xuanming Black Jiao, menguasai semua kekuatan magis bawaan dari Xuanming Black Jiao, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Diremehkan. Setelah beberapa saat, Bei Chen Yuan berubah menjadi tubuh manusia lagi dan mendapatkan kembali ketenangannya. Terima kasih, kakak, karena telah membiarkan balas dendam besar klan Bei Chen kita dibalas. Simpul di hatiku telah terbuka, dan aku bisa berlatih tanpa apapun. Gangguan mulai sekarang. Selanjutnya, aku tidak akan meninggalkan pengasingan sampai aku menjadi Raja Suci dalam 1 hari. Jelas sekali bahwa dia telah mengambil keputusan dan keinginannya begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Masa depan ditakdirkan untuk menjadi kejam, jadi dia harus kejam pada dirinya sendiri dan mencapai level raja apapun yang terjadi, jika tidak, dia tidak akan bisa memainkan peran apapun. Yang Chen menepuk bahu Bei Chen Yuan dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, aku percaya padamu. Jangan khawatir dan mengasingkan diri. Tidak peduli apa yang kamu butuhkan, katakan saja padaku. Ya saya tahu, Bei Chen Yuan mengangguk dengan berat. Dia adalah orang yang bertindak dan tidak menyukai omong kosong, dia hanya memutuskan sesuatu dan melakukannya. Setelah menyelesaikan masalah ini di sini, Yang Chen datang ke suku Tianying lagi. Saat ini, dia melihat wajah yang dikenalnya. Jika bukan Pangeran Kunkan, siapa lagi? Bakat Pangeran Kunkan tidaklah buruk, ribuan tahun telah berlalu, dan dia kini telah mencapai puncak alam kuasi suci, selangkah lagi untuk menjadi orang suci.
Hanya saja menjadi orang suci merupakan tantangan bagi semua orang, dan bukanlah tugas yang mudah untuk mengatasinya. Meskipun para jenius biasa tidak akan ditekan oleh aturan seperti monster papan atas, akan ada kemacetan yang sulit ditembus. Meskipun Pangeran Kunkan berkultivasi ke puncak Kuasosage dengan sangat cepat, jalur kultivasinya mungkin telah berakhir, dan tidak ada harapan untuk mencapai alam suci. Melihat Yang Chen, ekspresi Pangeran Kunkan tiba-tiba berubah, dia sudah mengetahui segalanya dan tentu saja takut Yang Chen berurusan dengannya. Dia ingin segera melarikan diri, tetapi dia tidak berani. Sekarang seluruh suku Tianying mereka telah menyerah kepada Yang Chen, dia berani bersikap kasar kepada Yang Chen. Bahkan jika Yang Chen tidak mengambil tindakan, dia tidak akan melakukannya. Mampu menyelamatkannya. Karena tidak dapat menahan diri, dia tidak punya pilihan selain melangkah maju, membungkuk dan berkata, "Lihat Holy Lord." Yang Chen terlihat sangat tenang dan berkata sambil tersenyum tipis, "Kamu tidak perlu terlalu gugup. Dendam antara aku dan suku elang langitmu telah terselesaikan. Terlebih lagi, suku elang langitmu kini telah bergabung denganku, dan aku tidak akan melakukan apapun padamu. Faktanya, bakatmu tidak buruk, aku memiliki buah vermilion hati suci di sini, yang dapat membantumu menerobos ke alam suci." Menjelaskan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan buah yang memancarkan aura suci dan menyerahkannya kepada Pangeran Kunkan. Menurutnya, Pangeran Kunkan adalah bakat yang bisa sedikit dipupuk. Melihat hati suci Zuguo di depannya, Pangeran Kunkan tercengang. Dia sudah bersiap untuk diberi pelajaran. Tanpa diduga, Yang Chen sama sekali tidak berniat memberinya pelajaran. Sebaliknya, dia memberinya buah hati suci yang berharga, yang pasti mengejutkannya. "Terima kasih, Yang Mulia." Setelah tertegun beberapa saat, Pangeran Kunkan membungkuk dan berterima kasih kepada Yang Chen. Dia tidak bisa lagi merasakan keinginan untuk bertarung, karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Yang Chen dan dia tidak lagi berada di dunia yang sama. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak akan pernah bisa mengejar Yang Chen. "Berlatihlah dengan giat, kamu akan berguna di masa depan." Yang Chen tersenyum dan menepuk bahu Pangeran Kunkan, lalu mengambil satu langkah ke depan dan menghilang tanpa jejak. Dengan prestasinya di bidang luar angkasa, batasan ruang dalam suku elang langit tidak memiliki kekuatan mengikat padanya, dan dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Pangeran Kunkan berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Suku Tianying berintegrasi dengan sangat cepat, patung Yang Chen diabadikan di kuil tertinggi, dan pengorbanan besar dilakukan dalam waktu singkat, yang menyebabkan sejumlah besar keberuntungan suku Tianying berkumpul pada inkarnasi jiwa surgawi Yang Chen. Yang mengejutkan Yang Chen adalah tidak ada pengintai dari klan Dewa Kegelapan di suku Elang Langit, yang mana hal ini sangat jarang terjadi. Alasannya adalah suku Elang Langit sangat tertutup dan jarang bergabung dengan pihak luar, sehingga klan Dewa Kegelapan tidak punya kesempatan untuk campur tangan. Namun, di beberapa negara yang dikuasai oleh klan Dewa Kegelapan, terdapat orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan yang tidak aktif, namun mereka tidak perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal ini. Klan Dewa Kegelapan telah beroperasi di alam Xuan Huang selama triliunan tahun. Selama bertahun-tahun, mereka telah merambah ke semua kelompok etnis di alam Xuan Huang. Bayangan mereka dapat ditemukan hampir di mana-mana. Suku ini terlalu mengerikan. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Pergi langsung ke suku Tianjiao dan suku ular surgawi. Tanya Yang Chen, bertanya pada Dewa Penyihir Tianlong. Akan sangat membosankan untuk tinggal di suku Sky Eagle sepanjang waktu, jadi tentu saja saya perlu mencari hal lain untuk dilakukan. Jika Dewa Penyihir Naga Langit tidak terburu-buru membalas dendam dari suku Naga Langit dan suku Ular Langit, maka dia akan menangani masalah lain. N. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1617 Gunung Wuzu. Dewa Penyihir Naga Langit berkata dengan ekspresi serius, suku Naga Langit dan suku Ular Langit sangat sulit untuk dihadapi. Kedua suku ini berada pada tingkat hegemon di Xinjiang Selatan. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam dan memiliki banyak orang kuat. Setelah bertahun-tahun, menurutku Dewa Penyihir Naga Langit dan Dewa Penyihir Ular Surgawi juga telah mencapai puncak alam Raja Dewa, jadi membunuh mereka secara langsung bukanlah pilihan yang bijaksana. Saya akan mengundang Senior Hundong, Senior Binghun, dan Senior Jin Wang. Kedua suku ini tidak bisa melawan, kata Yang Chen dengan suara yang dalam. Menurut perkiraannya,
Kaisar Hundong dan Kaisar Jiwa Es akan segera dapat memulihkan kultivasi mereka ke alam Kaisar Suci, sementara Raja Emas dan Raja Dewa Bingchen juga diharapkan mencapai alam kekaisaran. Di sekelilingnya akan menjadi sangat kuat. Sangat disayangkan kota Kaisar Es belum benar-benar muncul, jika dia memanggil yang kuat di antara mereka, tidak banyak kekuatan yang bisa menghentikannya. Meskipun suku Tianjiao dan suku ular surgawi kuat, mereka hanya akan dihancurkan. Jika tidak, saat dia mencapai alam Raja Suci, dia masih bisa menghancurkan dua suku besar dengan kekuatan yang luar biasa. Lagi pula, begitu dia menerobos, dua inkarnasi eksternal juga akan menerobos, begitu pula Yue Shuai, Si Jue, dan Ratu Laut Darah. Lebih penting lagi, beberapa roh abadi yang dimilikinya juga akan mencapai level Raja Suci. Artinya, begitu dia menerobos, akan ada 10 orang kuat lainnya di level Saint Kings. Ditambah dengan Phoenix ilahi kekacauan dan Space-Time Divine Insect di tubuhnya, ini adalah 12 orang kuat. Tidak seperti orang kuat lainnya, ke-12 orang kuat ini benar-benar memiliki pikiran yang sama dengannya, mereka akan berbagi hidup dan mati dengannya setiap saat, dan mereka adalah yang paling dapat dipercaya. Pada tahap ini, dua inkarnasi eksternalnya, Yue Shuai, Si Jue, Ratu Laut Darah, Serangga Ilahi Ruang dan Waktu, Phoenix Ilahi Kekacauan dan dua roh abadi, belum terungkap, bahkan jika mereka ada di sekitarnya. Tidak banyak orang ketahuilah bahwa inilah kekuatan tersembunyinya, yang hanya akan terungkap pada saat-saat kritis. Selain itu, hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia bisa memanggil orang-orang kuat dari dunia bawah. Ngomong-ngomong, dia masih memiliki dua kesempatan yang diberikan oleh Netherworld untuk memanggil komandan hantu tanpa biaya apapun, tapi dia tidak pernah punya waktu untuk menggunakannya. Meskipun dia sekarang dapat memanggil komandan hantu dengan kemampuannya sendiri, tidak ada salahnya menjaga kesempatan untuk memanggilnya tanpa membayar harga. Dewa penyihir Tianlong menggelengkan kepalanya, sekarang mereka bertiga sedang mundur, jadi tidak pantas mengganggu mereka. Terlebih lagi, ini adalah dendam antara suku Tianlong kita, jadi lebih baik saya menyelesaikannya sendiri. Saya berencana pergi ke Gunung Wuzu. Gunung Wuzu yang Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Dia secara alami tahu di mana tempat itu, dan garis keturunan Wuman berasal dari sana. Legenda mengatakan bahwa di zaman prasejarah, orang barbar. Seseorang yang sangat kuat lahir dalam klan, yang dikenal sebagai leluhur Wuman. Dia menemukan cara unik dan menciptakan metode penanaman khusus, mempelajari ilmu sihir dan kutukan. Murid dan keturunannya secara bertahap membentuk garis keturunan Wuman dan menduduki wilayah tersebut. Hingga Xinjiang Selatan. Setelah zaman prasejarah berakhir, nenek moyang penyihir menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi atau apakah dia telah meninggal. Gunung Wuzu merupakan tempat di mana Wuzu pernah berlatih dan berdakwah, merupakan tempat suci bagi silsilah Wuman. Sangat disayangkan sejak Wuzu menghilang, Gunung Wuzu telah ditutup dan tidak ada yang bisa masuk. Secara historis, hanya sedikit orang yang memasuki Gunung Wuzu, dan akhirnya mereka semua menjadi ahli setingkat kaisar. Oleh karena itu, banyak orang yang percaya bahwa pasti ada peluang untuk mencapai alam kekaisaran di Gunung Wuzu, sehingga ada orang-orang kuat yang pergi ke Gunung Wuzu kapan saja dan ingin memasukinya. Pada saat ini, ketika Dewa Penyihir Tianlong mengucapkan kata-kata seperti itu, terlihat jelas bahwa dia juga ingin mencari kesempatan untuk mematahkan belenggunya. Setelah Anda mencapai alam kekaisaran, akan mudah untuk mengalahkan suku naga banjir surgawi dan suku ular surgawi. Dalam sejarah suku barbar, Wuzu pasti bisa dikatakan sebagai kelompok teratas. Mereka sangat kuat dan cukup sakti untuk menduduki peringkat beberapa teratas. Hanya sedikit yang bisa menandingi mereka. Oleh karena itu, Yang Chen percaya bahwa dia pasti tidak mati, sebaliknya, seperti Kaisar Suci Langit Es, dia meninggalkan alam Xuan Huang dan memasuki lautan luas untuk membuat dirinya lebih kuat dan terus bertarung melawan klan Dewa Kegelapan. Jika Anda ingin melihat leluhur penyihir, Kaisar Suci Langit Es, dan lainnya, Anda mungkin harus mencapai puncak alam Kaisar, menerobos batasan alam Xuan Huang, dan kemudian pergi ke luar alam. Secara alami, Dewa Penyihir Tianlong tidak akan pergi ke Gunung Wuzu sendirian, tetapi akan membawa Tianling bersamanya. Karena menurutnya, Tianling mungkin memiliki peluang lebih besar untuk memasuki Gunung Wuzu daripada dirinya. Bagaimanapun, Tianling mempraktikkan ilmu sihir ortodoks, dan meskipun dia sendiri juga telah memahami ilmu sihir,
itu tetap merupakan cara ilahi, dan dia mungkin tidak dapat melakukannya. Untuk mendapatkan pengakuan Gunung Wuzu. Setelah mengatur semuanya, Dewa Penyihir Tianlong membawa Tianling dan berangkat, dan Yang Chen secara alami mengikuti. Meskipun dia tidak memiliki harapan untuk memasuki Gunung Wuzu, alangkah baiknya jika dia pergi dan melihatnya. Lagi pula, Gunung Wuzu juga merupakan gunung suci yang legendaris, sudah sampai di selatan Xinjiang, bagaimana mungkin kita tidak pergi dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Gunung Wuzu terletak di tengah Xinjiang Selatan dan merupakan garis leluhur Xinjiang Selatan. Menurut legenda, semua jalur darat di Xinjiang Selatan terhubung ke Gunung Wuzu, yang merupakan tempat berkumpulnya keberuntungan Xinjiang Selatan dan landasan ilmu sihir. Selama Gunung Wuzu masih ada, silsilah Wuman tidak akan mati. Sekalipun semua suku penyihir barbar yang kuat kini telah punah, selama suku barbar lainnya datang ke Gunung Wuzu, mereka bisa mendapatkan kembali warisan ilmu sihir. Yang Chen dan yang lainnya melakukan perjalanan melalui kehampaan dan tiba di Gunung Wuzu dalam waktu yang sangat singkat. Mencerminkan. Yang menarik perhatian mereka adalah gunung yang sangat megah, dengan radius lebih dari 10 juta mil dan ketinggian yang tak terhitung. Tidak banyak gunung seperti itu di seluruh alam Xuan Huang. Gunung Zhu diselimuti awan dan kabut sehingga tidak memungkinkan untuk melihat dengan jelas. Ada banyak puncak yang relatif rendah di sekitarnya, dan ada orang di masing-masing puncak, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kuat, yang sepertinya memahami sesuatu. Hah! Yang Chen menunjukkan ekspresi yang sedikit aneh. Alasannya adalah samar-samar dia mendengar suara Tao yang tidak jelas datang dari Gunung Wuzu, seolah-olah Wuzu sedang berkhotbah. Hal ini membuatnya langsung mengerti bahwa alasan mengapa orang-orang ini tinggal di sini adalah untuk mendengarkan suara-suara Tao dan ingin memahami beberapa hal penting dari mereka. Dan orang yang meninggalkan pesan itu tidak diragukan lagi adalah nenek moyang penyihir legendaris. Saking saktinya hingga menjadikan Gunung Wuzu menjadi gunung Tao dan pembawa Taoisme, bahkan setelah sekian lama, Taoisme masih tiada habisnya, inilah Tao abadi yang sejati. Apakah kamu mengerti aturannya? Jangan mendekati Gunung Wuzu dengan santai, yang akan mempengaruhi pencerahan semua orang. Saat Yang Chen dan yang lainnya mendekati Gunung Wuzu, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar. Yang Chen menoleh dan melihat ke salah satu puncak gunung, di mana sesosok tubuh tinggi sedang duduk bersila, memancarkan aura yang kuat, dialah yang baru saja berteriak. Ini adalah orang kuat di puncak alam suci agung. Ada tanda-tanda samar menerobos ke alam Raja Suci. Dengan kata lain, orang ini telah memahami beberapa misteri alam Raja Suci. Dia hanya perlu melakukannya memiliki lebih banyak pencerahan untuk diterobos. Orang seperti ini, selama tidak ada kecelakaan, hampir 100 mampu menerobos ke alam Raja Suci. Begitu dia menerobos ke alam Raja Suci, dia telah memasuki jajaran ahli top. Tidak heran dia begitu percaya diri. Tentu saja, ini juga karena Dewa Penyihir Naga Langit telah menahan auranya, jika tidak, betapapun beraninya dia tidak akan berani memarahinya seperti ini. Dengan gerakan tubuhnya, Yang Chen muncul langsung di puncak gunung dan mencapai pria kuat itu secara diam-diam. Orang kuat itu terkejut dan ingin melakukan sesuatu, tetapi Yang Chen menahan bahunya dan dia tidak bisa bergerak. Ada badai di hatinya, dengan kekuatannya, dia bisa ditahan dengan mudah. Untuk sesaat, dia memutuskan dalam hatinya bahwa Yang Chen harus menjadi orang yang kuat di alam Raja Suci, dan dia harus menjadi salah satu yang lebih kuat. Lagi pula, jika dia hanya ahli alam Raja Suci biasa, bahkan jika dia lebih kuat darinya, dia tidak akan bisa menyelamatkannya dengan mudah. Dengan kekuatannya, dia masih bisa bersaing dengan yang kuat yang baru saja hancur. Sampai ke alam Raja Suci. Secara khusus, dia memperhatikan pelatihan tubuh dan kuat secara fisik. Banyak ahli alam Raja Suci yang lebih rendah darinya. Dalam konfrontasi langsung, dia mungkin tidak lebih lemah dari ahli alam Raja Suci biasa. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1618 diambil di bawah komando. Sambil merasa ngeri di dalam hatinya, pria kuat itu berkata sambil tersenyum, "Senior, maafkan saya. Saya tidak tahu bahwa seniorlah yang datang, dan saya jelas tidak bermaksud menyinggung perasaan. Apakah kamu tidak mengenaliku?" Yang Chen sedikit terkejut. Pria itu memandang Yang Chen dengan hati-hati, lalu menggelengkan kepalanya, "Saya minta maaf atas penglihatan saya yang buruk dan pengetahuan saya yang dangkal, tetapi saya tidak mengenali senior saya."
Sepertinya kamu baru saja berlatih di sini dan tidak pernah meninggalkan atau memperhatikan berita dari dunia luar, kan? Yang Chen terus bertanya. Pria itu mengangguk terus-menerus, apa yang dikatakan senior itu benar. Yang junior telah bermeditasi di sini selama puluhan juta tahun. Dia tidak pernah pergi dan tidak memperhatikan berita dari dunia luar. Apalagi sekarang dunia telah mengalaminya. Perubahan yang luar biasa dan memasuki usia akhir dharma, junior tidak punya waktu untuk melakukannya. Fokus pada hal lain, saya hanya ingin menerobos ke alam Raja Suci sesegera mungkin. Mendengar ini, Yang Chen tiba-tiba menyadari, tidak heran orang ini tidak mengenalinya. Dia hanya mengatakan bahwa dalam keadaan normal, dengan reputasinya saat ini, kultivator manapun yang memiliki sedikit pengetahuan harus mengenalnya. Dan siapapun yang mengenalnya tidak akan memanggilnya senior, lagi pula semua orang tahu kalau dia masih sangat muda dan bukan orang antik tua yang sudah lama berlatih. Dia percaya bahwa sebagian besar orang kuat yang hadir mengenalinya, karena dia sudah merasakan banyak mata terfokus padanya, dan juga merasakan gejolak emosi beberapa orang, yang jelas-jelas ketakutan dengan kecepatan kultivasinya. Hanya dalam waktu 2000 tahun, dia telah berkultivasi dari alam semu hingga menjadi seperti sekarang ini, yang akan mengejutkan siapapun. Meskipun ia menyembunyikan tingkat pengolahannya sehingga menyulitkan orang lain untuk melihatnya, namun dari fakta bahwa ia dengan mudah mengendalikan seorang raja kuasi suci yang kuat, semua orang bisa menilai secara kasar kekuatan dari tingkat pengolahannya. Yang Chen mengabaikan pandangan khawatir itu, memusatkan perhatiannya pada pria kuat di depannya, dan bertanya sambil tersenyum, "Siapa namamu? Dari mana asalmu?" Pria itu tidak berani ragu-ragu dan menjawab, "Nama saya Gong Liangyu." Dia adalah seorang kultivator biasa. Dia pernah memasuki reruntuhan secara kebetulan dan menerima warisan dari suku penyihir barbar tertentu, dan kemudian memulai jalur kultivasi dan pencerahan. Sangat jarang bagi seorang kultivator biasa untuk berlatih dan memperoleh pencerahan. Apa yang Anda maksud dengan aturan yang baru saja Anda sebutkan? Yang Chen terus bertanya. Biasanya ada suara-suara Tao yang keluar dari Gunung Wuzu, dan sajak misterius Tao meresap. Tapi begitu seseorang mendekat, itu akan merusak lingkungan ini, jadi orang-orang yang datang ke sini memiliki pemahaman yang diam-diam. Jaga jarak tertentu dari Gunung Wuzu untuk menghindari kemarahan publik. Junior sebenarnya mengingatkan senior dengan niat baik sekarang, dan tidak bermaksud menyinggung. Gong Liang Yulian menjelaskan. Mendengar ini, Yi Yuntian hanya bisa mengangguk, dengan kasar memahami sesuatu di dalam hatinya. Tak heran jika banyak sekali orang kuat yang hadir, semuanya bercokol di puncak gunung dengan pemahaman yang begitu diam-diam, dan tidak ada seorang pun yang terlalu dekat dengan Gunung Wuzu. Walaupun efek pencerahan akan lebih baik jika Anda lebih dekat dengan Gunung Wuzu, namun jika Anda melakukan ini akan berdampak pada orang lain, dan saya khawatir orang lain tidak akan setuju. Kamu cukup bagus, ikuti aku mulai sekarang. Yang Chen tersenyum dan menepuk bahu Gong Liangyu. Gong Liangyu merenung sejenak, lalu berkata, karena senior tidak membenciku, aku akan mengikuti senior di masa depan. Dia sekarang berada di bawah atap dan harus menundukkan kepalanya, takut menolak akan membuat marah Yang Chen. Di sisi lain, dia merasa Yang Chen cukup kuat dan tidak memiliki latar belakang yang bagus, jika dia memilih untuk mengikutinya, dia mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, lebih baik menyetujuinya. Mendengar jawaban Gong Liangyu, senyuman di wajah Yang Chen semakin lebar, merupakan kegembiraan yang tak terduga bisa merekrut raja yang sok bijak di bawah komandonya. Dia sekarang perlu mengumpulkan kekuatan, dan semakin banyak orang kuat di bawah komandonya, semakin baik, terutama orang kuat tingkat raja. Dia dapat mengambil sebanyak yang dia bisa, tidak peduli berapa banyak yang dia miliki, dia tidak akan kecewa. Saya masih tidak tahu bagaimana cara memanggil senior. Gong Liangyu bertanya dengan hati-hati. Sage Lord Tian Huang, jawab Yang Chen sambil tersenyum tipis. Saya melihat Anda, Yang Mulia. Gong Liangyu segera berdiri dan memberi hormat pada Yang Chen. Tidak perlu sopan, aku melihatmu menggunakan pisau, jadi aku akan memberikan pisau ini padamu. Yang Chen melambaikan tangannya, dan pisau panjang dengan cahaya dingin muncul di depan Gong Liangyu. Saat dia melihat pedang panjang itu, mata Gong Liangyu menjadi lurus dan dia berkata, terima kasih, Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia. Pantas saja dia begitu bersemangat, karena yang diberikan Yang Chen kepadanya adalah senjata Raja Suci,
yang jauh lebih kuat dari senjata yang dia gunakan sekarang. Dengan senjata ajaib ini, dia akan lebih percaya diri menghadapi kultivator alam Raja Suci yang sebenarnya. Sekarang dia semakin yakin bahwa mengikuti Yang Chen adalah pilihan yang tepat. Setidaknya Yang Chen adalah seorang guru yang murah hati yang tidak akan membiarkan bawahannya menderita. Jika di lain waktu ada yang bersedia memberinya senjata Raja Suci, dia juga bisa. Orang yang berjanji akan bekerja untuknya. Lagi pula, alam Raja Suci terlalu berharga dan tidak bisa dimurnikan oleh orang biasa. Bahkan lebih sulit lagi untuk memurnikannya sendiri. Bahkan jika kekuatan besar itu menjual prajurit Raja Suci, harganya sangat tinggi dan orang biasa tidak bisa melakukannya. Mampu membelinya. Senjata Sein King ini disempurnakan oleh Yang Chen, tepatnya disempurnakan oleh inkarnasi jiwa surgawinya, dan kualitasnya cukup bagus. Mampu memiliki bahan untuk menyempurnakan senjata Raja Suci sepenuhnya karena dia mengambil harta yang ditinggalkan oleh hutan belantara dan mengambil kendali kota Kaisar Langit Es. Rencananya adalah menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Hal-hal ini diserahkan kepada inkarnasi Tianhun untuk dilakukan. Dengan menggunakan banyak sumber daya itu, sejumlah besar senjata ajaib, ramuan, jimat, cakram formasi, dan lainnya disempurnakan, yang sangat meningkatkan kekuatan banyak orang. Sekarang harta karun suku Tianlong telah diambil, tidak ada keraguan bahwa banyak harta yang dapat dimurnikan, yang dapat mengarah pada lahirnya orang-orang yang lebih berkuasa. Berdiri di puncak gunung, Yang Chen melihat sekeliling dan memeriksanya dengan cermat. Totalnya ada 4, 2 Raja Suci dan 2 orang Suci Agung. Kekuatan klan Dewa Kegelapan yang bersembunyi di Xinjiang Selatan tidak bisa diremehkan setelah beberapa penyelidikan, Yang Chen sedikit mengernyit. Di antara hampir 30 orang kuat yang hadir, dia menemukan 4 Dewa Kegelapan, jumlahnya tidak banyak, tetapi mereka semua sangat kuat. Dia mengenali 2 Raja Suci yang kuat. Mereka adalah leluhur ular hitam dan Raja Suci Tengjiao. Secara kebetulan, kedua orang ini berasal dari suku ular surgawi dan suku ular surgawi. Yang Chen, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin mengambil tindakan? Suara Dewa Penyihir Tianlong terdengar di telinga Yang Chen. Dengan bantuan jimat induksi, Dewa Penyihir Naga Langit juga menemukan 4 orang kuat dari klan Dewa Kegelapan, dan juga mengetahui asal-usul kedua Raja Suci tersebut. Mengingat Yang Chen mungkin punya rencana, dia bertanya pada Yang Chen apa maksudnya, jika tidak, dia akan mengambil tindakan secara langsung. Dengan kekuatannya, dia bisa menekan keempat Dewa Kegelapan yang kuat ini hanya dengan mengangkat tangannya, tanpa kesulitan sama sekali. Terlebih lagi, 2 Raja Suci yang kuat di sini berasal dari suku ular surgawi dan suku naga banjir surgawi, mereka adalah musuh bebuyutannya, jadi dia tidak akan berbelas kasihan. Jika Yang Chen tidak ada di sini, dia akan mengambil tindakan secara langsung dan memulihkan minatnya terlebih dahulu. Dia bisa mentolerir leluhur ular awan, tapi dia tidak pernah bisa mentolerir klan Dewa Kegelapan. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1619 Sebuah perselisihan. Yun Si, kenapa kamu ada di sini? Siapa mereka? Pada saat ini, suara leluhur ular hitam tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, dia kebetulan menarik diri dari kondisi kultivasi, dan kebetulan melihat leluhur Yun Si yang bersama Dewa Penyihir Tianlong dan lainnya. Namun, saat ini, Dewa Penyihir Tianlong diselimuti cahaya ilahi di luar tubuhnya, sehingga dia tidak dapat melihat penampakan Dewa Penyihir Tianlong dengan jelas, jadi dia tidak dapat mengenalinya, jika tidak, dia tidak akan begitu tenang. Yun Si, kamu pasti tahu tentang klan Dewa Kegelapan, kan? Suara Yang Chen terdengar di telinga leluhur Yun Si. Tentu saja saya tahu bahwa Dewa Kegelapan adalah penjajah asing, sangat menakutkan, dan musuh bebuyutan semua kultivator di alam Xuan Huang kita. Nenek moyang Yun Si segera menjawab melalui pesan. Nenek moyang ular hitam adalah pengintai klan Dewa Kegelapan, dan semua keturunannya juga anggota klan Dewa Kegelapan. Suara Yang Chen terdengar lagi. Apa? Bagaimana ini mungkin? Leluhur Yun dia terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa klan Dewa Kegelapan bisa menyelinap ke suku ular surgawi mereka dan menjadi eksistensi teratas. Kalian pasti tahu kalau leluhur ular hitam jauh lebih senior dan kuat darinya, ia mempunyai status yang sangat tinggi di suku ular langit, dan penanggung jawab suku ular langit juga merupakan leluhur ular hitam. Jika apa yang dikatakan Yang Chen benar, maka suku ular langit telah jatuh ke dalam kendali klan Dewa Kegelapan.
Tidak ada yang mustahil. Ini adalah trik umum klan Dewa Kegelapan. Mereka pandai menyamar, dan keturunan yang lahir dari persatuan dengan orang lain pastilah klan Dewa Kegelapan. Mereka hanya akan mematuhi perintah klan Dewa Kegelapan dan akan tidak memiliki pengaruh apapun pada kekuatan yang mereka miliki. Emosi, mereka dilahirkan untuk kehancuran. Nada suara Yang Chen tampak sangat tenang. Mendengar ini, leluhur Yunxi tidak bisa menahan banyak pikiran terlintas di benaknya, bahkan dia sudah mempercayai apa yang dikatakan Yang Chen. Karena ketika dipikir-pikir sejenak, ia menyadari bahwa leluhur ular hitam memang sangat bermasalah, dialah yang paling menganjurkan perang luar negeri, termasuk mengambil tindakan terhadap suku Tianlong, yang sangat ia anjurkan. Selain itu, sejauh yang dia tahu, Raja Iblis Api Hitam sepertinya diundang oleh leluhur ular hitam. Sekarang dia tidak bisa tidak curiga bahwa Raja Iblis Api Hitam mungkin juga disamarkan oleh klan Dewa Kegelapan. Karena gagasan leluhur ular hitam, suku ular langit telah memiliki banyak musuh selama bertahun-tahun, terlihat makmur, namun nyatanya penuh bahaya. Hanya sedikit orang luar yang tahu bahwa pemimpin klan mereka terluka parah bertahun-tahun yang lalu dan mengasingkan diri untuk menyembuhkan lukanya. Semua urusan dalam klan dikendalikan oleh leluhur ular hitam. Memikirkan hal ini, nenek moyang Yun Snake tidak bisa menahan keringat dingin, dia merasakan suku ular surgawi. Berbahaya sekali. Kita sudah sampai di tepi tebing. Jika kita melakukan kesalahan, kita bisa hancur di tangan leluhur ular hitam. Yun Snake, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak mendengarku berbicara denganmu? Nenek moyang Yun Snake tidak merespon untuk waktu yang lama, dan nenek moyang ular hitam mau tidak mau menunjukkan ekspresi tidak senang. Mendengar teriakan keras ini, leluhur Yunxi kembali sadar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat. Meskipun ada banyak pemikiran di dalam hatinya, dia masih tenang di permukaan dan berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa, Yang Mulia Tian Huang dan saya langsung cocok. Dia bilang dia belum pernah ke Gunung Wuzu, jadi saya mengajaknya melihatnya, keduanya adalah anggota keluarga Yang Mulia Tian Huang. Yang Chen datang ke sini dengan penampilan aslinya dan tidak menyembunyikannya, identitasnya sudah diketahui banyak orang yang hadir, jadi wajar saja tidak perlu menyembunyikannya lagi. Nenek moyang ular hitam melirik Yang Chen, dan cahaya dingin melintas di matanya tanpa jejak, dan dia berkata, Yun Snake, kamu benar-benar menjadi lebih baik, dan kamu benar-benar bisa menyebut dirimu saudara dari junior seperti itu. Apa? Leluhur ular hitam, apakah kamu meremehkanku? Yang Chen mengangkat alisnya, cahaya dingin bersinar di matanya. Jadi bagaimana jika aku meremehkanmu? Tidak peduli betapa jahatnya kamu masih seorang anak muda. Saat kamu menerobos ke alam Raja Suci, kembalilah dan bertarung di hadapanku. Mata si hitam leluhur ular sangat meremehkan. Kamu benar. Saat ini, para junior semakin sombong. Mereka sangat gila. Apakah kamu masih memiliki senior seperti kami di matamu? Segera datang ke sini dan berlutut untuk mengakui kesalahanmu. Jika tidak, aku mungkin akan melakukannya. Untuk memberimu pelajaran bagi orang yang lebih tua. Raja Suci Tengjiao berbicara, bahkan lebih mendominasi daripada leluhur ular hitam. Sebuah cibiran muncul di mata Yang Chen, akui kesalahanmu. Bukankah kalian berdua sudah bangun? Apakah kalian layak memberiku pelajaran? Yang paling aku benci adalah ketika orang lain mengandalkan usia tua mereka di depanku. Siapa yang kamu lakukan? Menurutmu begitu? Mendengar ini, alis Patriark Tengjiao tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang mengerikan, saya sedang mencari kematian, dan saya tidak akan membiarkan Anda. Saat dia berbicara, dia mengambil tindakan secara langsung, meraih dan menangkap dengan tangan yang besar. Dia awalnya ingin mengambil tindakan terhadap Yang Chen, tetapi dia takut mengatakan yang sebenarnya, jadi dia sengaja menggunakan kata-kata untuk menekan Yang Chen dan membuat Yang Chen meledak, sehingga dia punya alasan untuk mengambil tindakan. Jika seorang junior berani bersikap kasar kepada Raja Suci, tidak ada yang akan mengatakan apapun bahkan jika dia terbunuh. Keagungan seorang pejuang tingkat raja tidak dapat dinodai, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Hanya kamu. Yang Chen mencibir, tapi dia tidak mengelak dan memilih untuk bertarung langsung. Tangan yang menutupi langit. Salah satu tangannya terulur, berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit, dan bertabrakan dengan telapak tangan Sein King Tengjiao. Inilah yang dia kuasai ketika dia disucikan dalam daging. Kekuatan magisnya, dengan tubuh fisik kuat yang dimilikinya sekarang,
cukup untuk bertarung dengan orang kuat setingkat Raja Suci. Tangan yang menutupi langit sepenuhnya menahan serangan Raja Suci Tengjiao. Yang Chen sendiri berdiri diam seperti gunung suci kuno, tidak pernah mundur selangkah pun. Hah! Ekspresi Sein King Tengjiao tiba-tiba berubah. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang, sungguh sulit dipercaya bahwa dia, orang kuat di alam Raja Suci tingkat kelima, tidak dapat melakukan apapun terhadap seorang junior. Biarkan aku yang melakukannya, kata leluhur ular hitam, mengambil tindakan terlebih dahulu. Dia juga mengulurkan satu tangan, dan seekor ular hitam besar muncul di kehampaan, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Yang Chen. Itu sangat ganas. Yang Chen masih tidak panik, dan membentuk segel dengan tangannya dengan sangat cepat. Bunga teratai besar memadat dan terbentuk di hadapannya, tampak megah. Ketika ular hitam itu melesat ke depan, teratai itu terbang keluar dan berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki mulut ular hitam itu. Boom! Saat ia terbang ke mulut ular hitam itu, teratai itu meledak, melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Dalam sekejap, ular hitam itu meledak, tidak mampu menahan dampak kekuatan penghancurnya. Lotus of Nirvana, seni rahasia Raja Suci Lingsu, sebuah sinar bersinar di mata leluhur ular hitam. Ini adalah keterampilan rahasia Raja Suci Lingsu yang terkenal, dan hanya sedikit orang kuat yang tidak mengenalinya. Pada awalnya, untuk membunuh Raja Suci Lingsu, klan Dewa Kegelapan sebenarnya mengirimkan banyak ahli top. Meskipun mereka akhirnya membunuh Raja Suci Lingsu, mereka juga membayar mahal. Beberapa orang kuat meninggal di Nirwana. Di bawah gerakan ini teratai. Di antara seni rahasia yang diciptakan oleh Raja Suci yang kuat, teratai Nirwana pasti berada di peringkat terdepan, sangat kuat sehingga orang biasa tidak dapat menolaknya. Mati. Sedikit terkejut, leluhur ular hitam kembali beraksi. Menurutnya, Yang Chen merupakan ancaman yang terlalu besar. Dia belum menjadi Raja Suci dan sudah begitu kuat. Jika dia dibiarkan terus berkembang, dia pasti akan menjadi masalah serius bagi klan Dewa Kegelapan. Lebih baik singkirkan dia secepatnya. Terlebih lagi, perintah telah diturunkan dari atas, selama ada kesempatan, kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan monster dan jenius paling terkenal di dunia dan menghilangkan beberapa bahaya yang tersembunyi. Sekarang ada kesempatan bagus, bagaimana dia bisa melewatkannya? Manfaat membunuh jenius jahat tertinggi seperti Yang Chen dapat dibandingkan dengan membunuh orang kuat tingkat raja. Sebagai perbandingan, Yang Chen tidak diragukan lagi jauh lebih mudah untuk dibunuh daripada orang-orang kuat di alam raja, jasa seperti itu tidak boleh disia-siakan. The Adventures of Yang Chen, chapter 1620 mengungkapkan wujud aslinya. Namun, saat leluhur ular hitam merasa bangga, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba menghampirinya. Tekanan yang mengerikan datang padanya, dan cahaya ilahi menyelimuti dirinya. Tidak hanya dia, Sein King Tengjiao juga mengalami masalah seperti itu. Pada saat kritis, Dewa Penyihir Naga Langit mengambil tindakan. Bagaimanapun juga, dengan kekuatan Yang Chen saat ini, dia masih belum bisa bersaing dengan leluhur ular hitam dan Raja Suci Tengjiao, karena jarak di antara mereka terlalu besar. Jika leluhur ular hitam dan Raja Suci Tengjiao hanya berada di alam Raja Suci tingkat pertama atau kedua, mereka dapat dengan aman menyerahkannya kepada Yang Chen. Namun masalahnya adalah tingkat kultivasi Raja Suci Tengjiao berada di alam Raja Suci tingkat kelima, dan nenek moyang ular hitam telah mencapai alam Raja Suci tingkat keenam. Bahkan jika Yang Chen memiliki dua Raja Suci yang sangat kuat di dalam dirinya tubuh, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Paling-paling bisa melindungi dirinya sendiri. Leluhur ular hitam dan Raja Suci Tengjiao sama-sama tertekan dalam sekejap, tidak bisa bergerak sama sekali. Meski kuat, mereka tertinggal jauh dibandingkan Dewa Penyihir Naga Langit. Siapakah kerajaan dewa yang kuat ini? Leluhur ular hitam sangat terkejut. Aku ingin tahu Raja Dewa Senior manakah dia? Mengapa dia menyerang kita? Tanya Raja Suci Tengjiao dengan susah payah. Di kerajaan besar dewa, Dewa Penyihir Naga Langit muncul dari udara tipis. Pada saat ini, cahaya ilahi yang menyelimuti tubuhnya telah menghilang, menampakkan tubuh aslinya. Dewa Penyihir Naga Langit dalam sekejap, wajah leluhur ular hitam dan Raja Suci Tengjiao berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang sangat berkuasa yang telah mati selama ratusan miliar tahun akan muncul kembali di hadapan mereka, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Apakah kamu terkejut melihatku? Memang, aku belum mati. Aku mengecewakanmu. Cahaya dingin melonjak di mata Dewa Penyihir Tianlong.
Mendengar ini, hati leluhur ular hitam dan Raja Suci Tengjiao tenggelam. Jika Raja Dewa lain mengambil tindakan, pihak lain mungkin masih mengkhawatirkan kekuatan di belakang mereka, tetapi mereka bertemu dengan Dewa Penyihir Tianlong, jadi mereka dikutuk. Ini kali itu hancur. Berdasarkan keluhan mereka dengan Dewa Penyihir Naga Langit, sangat mustahil bagi Dewa Penyihir Naga Langit untuk membiarkan mereka pergi. Jika kamu ingin membunuh kami, kamu harus membayar mahal. Tatapan tajam muncul di mata leluhur ular hitam. Hampir di saat yang sama, aura mengerikan meletus dari tubuh leluhur ular hitam dan Raja Suci Tengjiao. Mereka berencana meledakkan asal-usul klan Dewa Kegelapan mereka dan binasa bersama Dewa Penyihir Naga Langit. Biarpun dia tidak bisa membunuh Dewa Penyihir Naga Langit, dia pasti bisa melukainya dengan parah. Dan begitu mereka terkikis oleh kekuatan gelapnya, tidak mudah untuk menyingkirkannya. Oh, tiba-tiba, cahaya pedang muncul dan menembus tubuh mereka dalam sekejap. Tiba-tiba, asal-usul klan Dewa Kegelapan yang mereka inspirasi hancur. Bagaimana bisa? Leluhur ular hitam dan Raja Suci Tengjiao sama-sama diliputi kebingungan, dan kesadaran mereka segera menghilang. Sesosok muncul di sebelah Dewa Penyihir Tianlong, siapa lagi kalau bukan Yang Chen. Dialah yang baru saja mengambil tindakan, membunuh leluhur ular hitam dan Raja Suci Tengjiao dengan satu pukulan, dan yang dia gunakan secara alami adalah pedang ilahi langit gelap. Meskipun dia telah meninggalkan pedang ilahi langit gelap di kota Kaisar Es, dia dapat memindahkannya ke sana kapan saja jika dia ingin menggunakannya, dan dia dapat memindahkannya kembali setelah dia selesai menggunakannya. Hanya pedang ilahi langit gelap yang dapat membunuh dua orang kuat klan Dewa Kegelapan yang ingin melindungi diri mereka sendiri dengan sangat bersih. Tentu saja, meski dia tidak mengambil tindakan, leluhur ular hitam dan Raja Suci Tengjiao tidak akan bisa menimbulkan masalah. Dengan kekuatan Dewa Penyihir Naga Langit, mereka tidak akan direncanakan oleh mereka. Hanya saja jika dia mengambil tindakan, itu akan lebih nyaman dan cepat, dan dia juga bisa melahap asal-usul kedua orang kuat ini agar tidak menyia-nyiakannya. Baginya, asal-usul klan Dewa Kegelapan adalah tonik terbaik, yang tidak hanya dapat meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi juga memungkinkan dia untuk mengontrol pedang ilahi langit gelap dengan lebih baik. Dia mampu berkultivasi hingga puncak Sage Agung dengan begitu cepat karena dia telah melahap asal-usul banyak Dewa Kegelapan yang kuat, termasuk dua Dewa Kegelapan yang kuat di tingkat Raja Suci. Kali ini dia melahap asal-usul dua Raja Suci dari klan Dewa Kegelapan. Setelah beberapa waktu menetap, dia pasti akan menerobos ke alam Raja Suci. Begitu dia mencapai alam Raja Suci, kekuatannya akan meningkat pesat dan dia akan menjadi kultivator teratas di alam Xuan Huang. Pada saat itu, hanya sedikit orang di alam kekaisaran yang dapat menjadi ancaman baginya. Setelah menyelesaikan dua orang kuat itu, Dewa Penyihir Naga Langit merebut kembali kerajaan dewa. Hanya pada saat inilah orang-orang kuat di sekitarnya dapat melihat situasi spesifiknya. Leluhur ular hitam dan Raja Suci Tengjiao masih duduk bersila di bukit masing-masing, namun keduanya terengah-engah. Banyak orang menghirup udara dingin. Mereka adalah dua Raja Suci yang kuat, dan mereka terbunuh dalam sekejap mata, sepertinya mereka berdua tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah wujud leluhur ular hitam dan Raja Suci Tengjiao telah berubah, menjadi sangat tinggi, dengan banyak taji tulang tumbuh di tubuh dan kepala mereka. Keluarlah dari tanduknya. Jelas sekali, Yang Chen telah menggunakan tangan dan kakinya untuk memecahkan penyamaran mereka dan mengungkapkan warna aslinya. Klan Dewa Kegelapan untuk pertama kalinya, seorang lelaki kuat berseru. Keberadaan klan Dewa Kegelapan bukanlah sebuah rahasia di kalangan para ahli papan atas, apalagi saat ini dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Hal-hal tentang klan Dewa Kegelapan semakin tidak rahasia lagi, dan semakin banyak orang yang mengetahuinya. Setidaknya, semua orang suci di antara kekuatan besar menyadari ancaman dari klan Dewa Kegelapan. Keduanya sebenarnya dari klan Dewa Kegelapan. Bagaimana mungkin? Pantas saja, mereka tidak punya dendam terhadap Holy Lord Tianhuang, tapi mereka ingin dengan sengaja memprovokasi, bahkan mengambil tindakan apapun wajahnya. Ternyata mereka adalah klan Dewa Kegelapan, dan mereka ingin memusnahkan para jenius jahat dari alam Xuan Huangku. Benar, para Dewa Kegelapan benar-benar kejam. Apakah ini juga terkait dengan ekspansi gila-gilaan suku ular langit dan suku Tianjiao dalam beberapa tahun terakhir? Apakah kedua suku ini telah berada di bawah kendali suku Dewa Kegelapan?
Menurut legenda, setiap keturunan yang lahir dari persatuan dengan klan Dewa Kegelapan pasti akan menjadi keturunan. Ada banyak keturunan leluhur ular hitam dan Raja Suci Tengjiao. Tampaknya ada banyak keturunan di suku ular surgawi dan suku-suku Tianjiao. Klan Dewa Kegelapan ada. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Ancaman dari klan Dewa Kegelapan terlalu besar. Semuanya, mari bekerja sama untuk pergi ke suku ular surgawi dan suku Tianjiao dan menangkap semua klan Dewa Kegelapan yang tersembunyi di kedua suku tersebut. Youdao dapat menimbulkan ribuan gelombang dengan satu batu, dan banyak orang kuat yang hadir menjadi bersemangat. Sekarang setelah mereka menemukan pengintai klan Dewa Kegelapan, mereka tidak bisa lagi terus menonton dengan acuh tak acuh. Faktanya, Yang Chen telah memberikan banyak jimat induksi selama bertahun-tahun, dan banyak kekuatan besar di Wastelen Timur juga mendapatkannya. Namun Xinjiang Selatan masih dalam keadaan kosong, karena Xinjiang Selatan sangat tertutup dan eksklusif, belum lagi karena urusan suku Tianlong. Ia berencana mengunjungi Xinjiang Selatan secara pribadi, dan setelah memeriksa situasi di tempat, tidak akan terjadi. Terlambat untuk membuat pengaturan lain. Melihat orang-orang kuat yang hadir begitu bersemangat, Yang Chen mau tidak mau menggunakan beberapa trik dalam kegelapan. Segera, dua orang suci besar klan Dewa Kegelapan yang mengintai juga mengungkapkan warna asli mereka. Keduanya bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Untuk pertama kalinya, mereka berpikir untuk melarikan diri, lagi pula, ada terlalu banyak orang kuat di sini, dan mereka tidak bisa melawan mereka.